menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, zaman dahulu di Indonesia dikenal sebagai daerah terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia datang ke pulau Indonesia untuk berdagang. Hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang Muslim sembari berdakwah untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Sno Urgronje ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. 2. Teori Makkah atau Arabia. Teori yang dikemukakan oleh sejarawan Barat Van Leeuwen ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah melalui para jamaah haji dan peziarah. Ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Ketiga, teori Persia. Teori yang dibangun oleh Hussein Jajadiningrat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Keempat, teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanji atau sejarawan Tionghoa ini melihat peran pedagang Muslim di Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. Yang kedua, perkawinan. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Ketiga, tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual. Ajaran tasawuf mempengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. Keempat, pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. Kelima, kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. Sekian dari penjelasan saya tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Sampai jumpa.